Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua dan juga memberi hidayah kepada kita untuk senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang datang kepada kita, dan salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliaulah suri tauladan kita, beliaulah ukhuwah kita dalam menjalani kehidupan ini, baik dari sisi muamalah, lebih-lebih dari sisi ibadah, bagaimana mentauhidkan Allah Ta'ala. Pemirsa, ikhwani fillah, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Melanjutkan pembahasan tentang membahas kitab Tauhid Al-Muyassar, yang mana kita telah selesai bab ahamiyatut tauhid wa fadlihi, pentingnya tauhid dan keutamaan-keutamaan yang sudah kita jelaskan, bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab la ilaha illallah, ya, memahami kalimat la ilaha illallah baik dari sisi dalilnya maupun dari sisi rukun-rukunnya. Ada, ya betul. Setiap segala sesuatu itu mesti ada rukun-rukunnya. Salat ada rukun salat, wudu ada rukun wudu. Rukun itu suatu adalah tidaklah sempurna suatu itu kecuali ketika hilang sesuatu tersebut maka dianggap tidak sah. Salat ada rukun-rukunnya, ketika rukunnya tidak ada maka dianggap tidak sah. Jadi ini penting rukun-rukun. La ilaha illallah, kita dengar ini sebuah kalimat tauhid yang sangat agung, yang inilah yang dari awal kita sudah bahas. Kalimat judul kitab ini Tauhid Al-Muyassar itu intinya membahas secara panjang lebar tentang kalimat la ilaha illallah, baik dari sisi pentingnya, keutamaan dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang dalilnya, dalilullah. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illallah, la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ali Imran ayat ayat ke-18. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Allah telah bersaksi bahwasanya Dia la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadahi, disembah kecuali Dia, huwa. Jadi Allah sendiri, Dia sendiri mengatakan tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Dia, illa huwa. Jadi bukan orang lain lagi, Dia sendiri yang mengatakan tidak ada yang berhak kecuali Dia, Allah sendiri. Wal malaikatu wa ulul ilmi, dan malaikat, para malaikat dan juga ahli ilmu, qa'iman bil qisti, juga menyaksikan demikian. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Dia, Allah. Sekali lagi Allah mengungkapkan kalimat tersebut. Ini sebagai penekanan bahwasanya betul-betul Allah itu tidak ada yang sebanding dengan Dia, tidak ada yang setara dengan Dia. Allah sendiri mengatakan wal azizul hakim, Dialah yang maha agung dan juga maha adil. Wa qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah annahu, bahwasanya Dia itu Allah, la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Nah, sini ada diawali dengan kalimat la fa'lam. Jadi ini kalimat fil amr, perintah. Jadi kita diperintah untuk mengilmui, memaknai kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, ya, tapi harus diiringi dengan ilmu tentang kalimat la ilaha illallah.
memahaminya dengan mengetahui maknanya dan juga mengetahui rukun-rukunnya dan sebagainya. Maknanya adalah la ma'budun bihaqqin illallah. Ini kalimat yang penting. Arti dari kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang ma'budun artinya yang disembah. Ma'budun itu isim maf'ul ya dalam bahasa Arab, dalam nahwunya sharaf. Tidak ada yang berhak disembah yang dengan benar bihaqqin illallah kecuali Allah. Jadi harus ada kalimat tidak ada yang tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar, nggak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi ada kalimat yang tidak ada yang disembah dengan benar ya. Jadi tidak hanya sekedar kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Itu nanti ada penjelasannya. Ma'anin ukhra batilatun, dan makna yang lainnya itu ada kalimatnya batil. Apa saja kalimat yang batil tentang mendefinisikan kalimat la ilaha illallah? Yang pertama, la ma'budun illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna umum yang sering diucapkan oleh kaum muslimin. Kan tapi ini definisi yang masih perlu pembahasan karena dirancu. Kenapa demikian? Penulis melanjutkan wa hadza batilatun li anna ma'nahu anna kulla ma'budun bihaqqin aw batilin wallah. Karena maknanya itu bentuknya umum. Artinya dan ini adalah batil, kalimat tiada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan selain Allah kecuali Allah. Lianna maknaha, karena maknanya bahwasanya seluruh sesembahan dengan benar atau yang batil itu Allah. Jadi dengan mendefinisikan kalimat la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, maka baik yang berhak disembah itu Allah maupun selain yang Allah yang disembah itu juga Allah. Ini rancunya kalimat ini, bahayanya kalimat seperti ini. Maka harus betul-betul paham kita bagaimana definisi yang bagus, definisi yang pas supaya kita tidak salah dalam memaknainya. Kemudian ada kalimat definisi lain, la khaliqun illallah, tiada pencipta kecuali Allah. Tiada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'naha lakin laisa huwal maqsud. Nah, dan ini juga bagian dari maknanya, akan tetapi bukan ini yang dimaksud, bukan ini yang dimaksud. Idza law kana huwa ma'na la ilaha illallah lama hasala an-niza'u bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bain qaumihi li'annahum yuqarruna bihadza. Kenapa ini terjadi? Jika seandainya hal ini makna la ilaha illallah seperti yang dimaksud ini, yaitu tidak pencipta selain Allah, maka inilah yang terjadi pertengkaran, ini yang terjadi perselisihan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara kaumnya, dikarenakan mereka yuqarruna bihaza, karena mereka mengakui ini terkait dengan kalimat tauhid rububiyah. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir, mereka mengakui ini tapi tidak menjadikan mereka seorang yang Islam, hanya sekedar pengakuan Allah pencipta. Kan tapi di dalam prakteknya mereka tidak menyembah Allah Ta'ala. Ini kalimat yang batil yang kedua. Kemudian ada kalimat yang ketiga yang keliru dalam mendefinisikan la ilaha illallah, yaitu la hakimiyatun illallah. Tidak ada hukum, tidak ada hakim yang kecuali Allah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Ini juga bagian dari keliruan. وهذا أيضا جزء من معناها لكنه لا يكفي وليس هو المقصود. Dan ini juga bagian dari maknanya, akan tetapi la yakfi, tidak cukup, dan bukan ini yang dimaksud.
Enggak cukup hanya itu saja, ya. Idza law afradullah bil hakimiyah lakin ubida ghairuhu lama hasalat tauhid. Jika mentauhidkan Allah dengan hakim, dengan hakimiyah, dengan sebagai salah satu yang memberi hukum, akan tapi disembahnya selain Allah, lama maka tidak terjadinya tauhid, ya. Tidak terjadinya tauhid. Jadi ini kalimat yang juga keliru di dalam mendefinisikan kalimat tauhid, ya. Nah, ini dalil tentang la ilaha illallah, dan definisinya yang betul itu ulangi, yaitu la ma'budun bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Adapun definisi yang lain, la ma'budun illallah, la khaliqun illallah, la hakimatun illallah, ini masih umum dan perlu perincian, kalau tidak nanti salah dalam mendefinisikannya. Arkanuha, masuk ke yang selanjutnya, itu rukunnya. Rukun kalimat la ilaha illallah, ya. Ini penting. Ruknani, jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama, nafyun la ilaha, menafikan itu kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan. Itu kalimat nafi, tidak ada sesembahan, tidak ada. Antan fil ibadata an kulli ma yu'badu min dunillah, yakni maksud la ilaha, tidak ada yang berhak disembah, la ilaha, tidak ada ilah yang disembah, bahwasanya engkau menafikan ibadah an kulli, dari seluruh apa yang yu'badu min dunillah, dari apa yang disembah selain Allah, engkau menafikan. Jadi tidak ada sesembahan selain Allah, itu tidak ada. Jadi ini rukun yang pertama itu menafikan. Kemudian rukun yang kedua isbatun, menetapkan. Pertama menafikan, mentiadakan. Yang kedua menetapkan, isbatun illallah, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah, yang dijadikan ilah, tidak ada yang berhak. Ini penafian. Illallah, kecuali Allah. Ini kalimat definisi yang sempurna, yang bagus, yang mudah dipahami. Insya Allah bagi orang yang betul-betul serius dan belajar, paham seperti ini, kalimat seperti ini. Yani antas bital ibadata lillah wahdah la syarikalah, bahwasanya engkau menetapkan ibadah kepada Allah saja, la syarik, tidak ada sekutu baginya. Menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Kalau definisi yang kita lihat fenomena, bahwasanya mencampur adukkan. Mereka menetapkan kalimat tiada Tuhan, tapi di sisi lain orang yang beribadah ada kepada selain Allah. Itulah yang dialami orang-orang kafir Quraisy. Maka menetapkan Allah itu pencipta, Allah itu pengatur segala macam. Tapi di sisi ibadah mereka menyembah kepada selain Allah. Ini yang keliru, ya. Jadi selain kita menafikan sesuatu ibadah kepada selain Allah, juga menetapkan hanya Allah saja. Ad-dalilu, dalilnya adalah qauluhu ta'ala faman yakfur bit-taghut. Nah, ini barang siapa yang kufur kepada taghut, haza nafyun, ya. Ini di surah Al-Baqarah ayat yang 252, bisa dilihat di mushafnya, ayat surah Al-Baqarah ayat 256, ya. Ya, jadi sini ada dua kalimat, ya, faman yakfur bit-taghut haza nafyun, barang siapa yang kufur kepada taghut, nah ini penafian. Wa yu'min billah haza isbatun, ini penetapan. Setelah awalnya faman yakfur bit-taghut, artinya la ilaha, tidak ada yang berhak. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut, ini kan seiring dia. Wa yu'min billah illallah,
dia beriman kepada Allah kecuali Allah. Ini penetapan isbat. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang dan berpegang dengan tali yang kuat. Ya, ini dalil yang pertama ya di surah Al-Baqarah ayat 256. Wa qawluhu, dan juga ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ketika Ibrahim telah berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku bara'um, berlepas diri mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Ini seiring dengan kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Wa hadza nafyun illa allazi fatarani, kecuali yang telah fatarani, yang telah meluruskanku, yang telah menunjukkanku. Hadza isbatun, ini penetapan. Siapa? Wa fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia itu adalah sayahdin, menunjukkanku, itu Allah Ta'ala. Jadi pertama Nabi mengatakan bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. La ilaha, tiada berhak sembah, karena apa yang disembah oleh bapak dan kaumnya itu sesuatu yang batil. Dan Allah dan Nabi tetapkan fa innahu sayahdin, dialah yang illal ladzi fatara, kecuali yang telah anugerahiku. Hadza isbatun fa innahu sayahdin. Ini surah Az-Zukhruf ayat 206 sampai 207 ya. Ini ya dua kalimat menunjukkan dalil tentang kalimat la ilaha illallah. Itu ada dua rukun, nafyun la ilaha dan juga isbatun illallah, penetapan. Terakhir, mata yanfa'ul insan qaulu la ilaha illallah. Kapan bermanfaatnya seorang insan itu? Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi enggak ada manfaatnya sebuah kalimat la ilaha illallah kalau kita tidak memahami. Kenapa demikian? Kita tahu sendiri, Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir hayatnya, bahkan dia paham kalimat. Sedikit pun dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena konsekuensinya dia paham. Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selama ini. Dia harus meninggalkan tradisi-tradisi yang merusak kalimat tauhid ini, karena mereka paham. Makanya satu kalimat pun dia tidak mau mengucapkan kalimat, padahal gampang la ilaha illallah. Tapi sebaliknya, orang yang setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi apa yang bisa kita lihat dari orang-orang seperti ini? Salah satu yang paling yang mudah kita lihat adalah mereka mudah meninggalkan ibadah kepada Allah. Jadi tidak ada ruh dari ucapan kalimat la ilaha illallah, karena enggak paham. Mengucapkan hanya gampang la ilaha illallah. Kenapa? Karena enggak paham tadi. Banding dengan orang yang paham, pamannya Nabi Muhammad SAW, mereka paham. Jadi dia tidak mudah untuk mengucapkan kalimat ini, karena konsekuensinya besar. Oleh karena itu penting bagi kita tidak hanya sekedar ucapan saja, harus kita iringi dengan berilmu dengannya, dengan senantiasa terus belajar. Jadi jawaban terakhir, kapan seorang muslim, seorang insan itu bermanfaat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bermanfaat bagi dia. Kalau enggak, omong kosong aja, tong kosong nyaring bunyinya. Yang pertama, iza urifa makna, apabila dia memahami maknanya. Kalau enggak ada paham maknanya, ya sama aja, enggak ada isinya. Wa amila bi maqtadaha wa huwa tarku ibadatun ma siwahu, yaitu mengamalkan konsekuensinya. Ini mengamalkan konsekuensinya, dan dia adalah apa konsekuensinya? Dia meninggalkan ibadah apa yang selain Allah, meninggalkan. Wa ibadatullah
wahdah dan menyembah kepada Allah saja. Ini konsekuensi yang membuat pamannya Nabi Muhammad SAW tidak mau mengucapkan kalimat ini karena dia paham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Jadi kita setiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di sisi lain kita masih melakukan kesyirikan, wal'iyadzubillah. Atau ada sebagian orang tiap hari mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi di dalam kehidupan sehari-harinya masih masih rancu dalam ibadahnya, masih rancu dalam keyakinannya, maka ketahuilah bahwa dia masih jahil dalam memaknai kalimat la ilaha illallah. Artinya dia mengucapkan hanya ucapan tong kosong saja, tidak ada makna. Jadi mari kita berusaha untuk memaknai kalimat-kalimat yang agung ini, kalimat yang agung ya la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, supaya kita jangan salah dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan, dan juga ada kekeliruan mohon diberi teguran atau kritik saran, ya, silahkan, terbuka untuk semuanya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.